Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kembali lagi berjumpa dalam Sapa Kalsel, dan di pagi hari ini kita akan membicarakan mengenai pengawasan makanan dan minuman di saat bulan puasa atau Ramadan kali ini. Dan bersama kami sudah hadir Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, Pak Leonard Duma. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Oh, sehat ya. Salam sehat selalu untuk Salam kita sehat semua. selalu. Oke, Pak. Kalau ya sekarang ini kan berada dalam tengah-tengah bulan puasa seperti itu, dan biasanya ketika kita berbicara tentang makanan itu paling tinggi di permintaannya itu di bulan Ramadan. Dari Balai Besar sendiri, bagaimana untuk pengawasan keamanan sehingga makanan dan pangan ini bisa dikonsumsi dengan aman oleh masyarakat seperti itu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, secara rutin tanpa hari besar keagamaan pun tim kami Balai Besar POM di Banjarmasin terus-menerus melakukan pengawasan pangan, ya. Jadi semua produk yang menjadi pengawasan dari Badan POM selalu diawasi. Tetapi menjelang hari-hari besar keagamaan teristimewa Idul Fitri seperti yang kita sedang jalani sekarang, kami ada program namanya intensifikasi pengawasan pangan. Memang setiap hari-hari besar keagamaan, agama apapun, kami melakukan intensifikasi pengawasan pangan karena pada momen-momen tersebut permintaan dan konsumsi masyarakat terkait pangan memang cenderung tinggi, dan kadang-kadang ada oknum-oknum tertentu memanfaatkan kelengahan dari konsumen dengan minat untuk mendapatkan produk dalam jumlah banyak tanpa kehati-hatian membeli dan mengkonsumsi makanan, dan itulah Balai POM bersama lintas sektor terkait melakukan intensifikasi pengawasan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat kita yang sedang menjalankan ibadah puasa dan pada akhirnya nanti akan menyambut Idul Fitri. Oke, berarti pengawasan ini bukan istilahnya bukan barang baru lah istilahnya, tapi secara periodik emang sudah dilakukan oleh BPOM seperti itu. Dan untuk Ramadan itu menjadi intensitasnya tinggi gitu. Ya. Jadi selama ini kita rutin melakukan pengawasan baik di sarana produksi, distributor dan agen-agen serta toko-toko, dan juga termasuk di dalamnya kita melakukan pembelian sampel untuk kita uji di laboratorium. Itu sudah rutin kita lakukan dari bulan ke bulan, dari waktu ke waktu. Dan memang hanya saja karena namanya intensifikasi pengawasan itu, ya sekarang porsinya lebih dibesarkan lagi. Kalau kemarin dilakukan pro rata dengan produk-produk yang lain termasuk obat, kosmetik, suplemen kesehatan, obat tradisional dan lain-lain, sekarang porsi untuk pengawasan bidang makanan lebih ditingkatkan. Karena ini untuk mengantisipasi banyaknya produk yang beredar, dan sekali lagi kadang-kadang ini ada oknum tertentu memanfaatkan menjual produk yang daluarsa, yang tidak izin edar. Karena permintaannya cukup banyak, akhirnya dia juga tidak bisa melihat bagaimana kondisi barang begitu, seperti itu. Oke, untuk dari BPOM sendiri apa saja nih item-item yang menjadi fokus perhatian untuk pengawasan itu? Jadi pada dasarnya ya semua standar pangan kita lakukan pengawasan secara kasat mata, mungkin yang sering dilihat oleh masyarakat. Kita melakukan pengawasan terkait penyalahgunaan bahan berbahaya yang ditambahkan ke dalam makanan, baik itu boraks atau picer atau bleng, kemudian formalin, kemudian kesumba warna merah, kesumba warna kuning. Kemudian kita juga memperhatikan untuk pangan-pangan yang dikemas secara kemasan komersil, ya kita memperhatikan kemasannya, ya kemasan itu harus utuh, tidak boleh penyok, tidak boleh kembung, apalagi bocor. Nah, kembung itu menandakan adanya pertumbuhan bakteri di dalam kaleng tersebut. Kemudian juga dipastikan label, kemudian pastikan memiliki izin edar dan belum kadaluarsa, dan itu aspek-aspek yang normatif yang bisa dilihat oleh masyarakat. Tetapi pengujian lainnya yang dilakukan di laboratorium, nah ini memang hanya
hasil uji laboratorium yang menyampaikan datanya seperti itu. Oke, berarti secara kasat mata itu yang tadi yang Ya. Bapak sebutkan ya Pak, Ya. seperti itu. Oke, kalau toh misalkan untuk barang-barang itu kan yang sudah ada kemasannya, misalkan seperti itu Ya. pabrikan Ya. yang dikelola. Tapi kalau toh misalkan yang diawasi. Tapi kalau toh misalkan ada nggak barang-barang atau pangan yang diperiksa juga oleh BPOM tapi mereka itu produksinya rumahan begitu, seperti itu. Ya, kita juga melakukan pengawasan terhadap pangan hasil produksi industri rumah tangga, baik itu yang dikemas dan diberi nomor sebagai nomor PIRT maupun yang pangan siap saji kita lakukan sampling dan pengujian, termasuk selama ini ya kita melakukan sampling dan pengujian ST yang sering disajikan atau pokoknya yang pakai S di pasar kita sampling Oh iya. dan kita uji. Beberapa hasil uji kita ternyata mengandung bakteri. Oke. Ya, karena mungkin es yang digunakan adalah es yang dibuat dari air mentah, sehingga ketika dicampur dengan es suhunya meningkat, bakterinya berkembang lagi. Oke. Dan itu yang kita sampaikan, lakukan pembinaan. Walaupun ya kita terus menerus ya sudah sebagian sudah mulai menggunakan es yang air matang. Ada juga yang belum terjamah. Ya inilah perlu waktu, perlu upaya lebih baik lagi untuk memberdayakan masyarakat. Tapi seenggaknya itu masyarakat juga tahu. Jadi ketika misalkan ketika itu ada perbedaan es yang es air mentah dengan es air matang, berarti kan itu ada perbedaan seperti itu. Nah, ketika tadi dikatakan bahwa ini ditemukan nih indikasi ada bakteri dan sebagainya, itu langsung bertindak ke masyarakat atau dilaporkan ke pemerintah setempat, Pak, gitu? Yang pasti itu kita lakukan edukasi kepada penjualnya. Di samping kalau laporan kepada pemerintah setempat itu sudah pasti kita sampaikan. Tetapi yang terpenting ini kan bagaimana mengatasi menghentikan pada saat itu juga, karena kalau dibiarkan ya masyarakat kita yang korban karena mereka tidak tahu dan mengkonsumsi minuman yang mengandung bakteri. Iya, gitu. Analisanya itu hasilnya itu pada saat itu juga keluar atau bagaimana? Karena kan kita perlu waktu paling kurang 3 hari setelah dikerjakan di laboratorium. Karena untuk uji laboratorium untuk mikrobiologi ini harus ditumbuhkan bakterinya, dan itu perlu waktu, tidak bisa serta-merta gitu. Sampai hari ini belum ada metode uji yang langsung menentukan oh ini mengandung bakteri atau tidak gitu. Sekarang itu metodenya harus ditumbuhkan di laboratorium dan diidentifikasi. Jadi tim Bapak langsung datang ke lapangan, kemudian ambil sampling, kemudian baru cek diuji seperti itu, dan setelah itu baru kembali lagi kalau misalkan ada indikasi demikian seperti itu. Kita tahan dulu, Pak. Kita akan kembali, saudara, setelah jeda iklan berikut ini. Baik, terima kasih saudara, masih di Sapa Kalsel dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Pak Leo, kalau tadi dikatakan bahwa ada berbagai macam item yang menjadi fokus perhatian dari BPOM untuk melakukan pengawasan pangan itu seperti itu. Dan biasanya makanan yang paling banyak ditemukan untuk terindikasi ini rusak, kemudian tidak ada izin edar seperti itu makanan dalam jenis apa itu, Pak, yang beredar di masyarakat itu? Yang banyak ya beredar, yang pertama itu makanan yang dalam bentuk frozen, yang harusnya makanan beku dan padanya tidak punya izin. Kemudian sesekali kita juga menemukan produk impor yang mestinya melalui Badan POM kenyataannya masuk secara ilegal ke Indonesia dan diperdagangkan. Nah, itu kalau dari segi izin. Kemudian dari segi
penyalahgunaan bahan berbahaya. Nah, itu yang kita temukan di makanan-makanan siap saji, bisa juga di kerupuk, keripik. Nah, itu kadang-kadang ada yang menggunakan kalau bahasa kimianya rodamin B. Ya, Kalau bahasanya di masyarakat itu kesumba warna habang, kesumba warna merah gitu ya. Karena kalau rodamin B masyarakat tidak tahu gitu. Tapi kalau sudah bilang kesumba belum tahu juga, nah memang nggak mau tahu itu gitu. Ya itu yang sering terjadi. Oke. Itu ada masa toleransinya nggak Pak untuk menggunakan obat berbahaya itu? Kenapa si obat berbahaya itu dicampur ke dalam makanan? Kan pertanyaannya seperti itu. Iya. Jadi pada dasarnya ini ya kita harus jujur juga mengakui ya. Ini kesalahan masa lalu, mungkin ada penyuluh yang kurang referensi dan mengatakan tidak apa-apa kalau cuma sedikit. Padahal tidak boleh sama sekali karena pada akhirnya terakumulasi, terkumpul di dalam tubuh. Jadi pada dasarnya penyalahgunaan bahan kimia yang berbahaya itu tidak dibolehkan sama sekali ada dalam pangan. Dan itulah kenapa di beberapa tempat penyalahgunaan bahan berbahaya di dalam pangan ini dilakukan proses secara hukum, proses pro justisia. Kenapa? Karena bahan berbahaya ada di dalam pangan karena ada niat, ada mensrea di sana kan. Ya ada orang harus kita pergi beli di pasar kemudian menambahkan sedikit berbeda kalau kuman yang ada di dalam makanan itu ada dengan sendirinya, bukan alami, ada jadi tidak ada mensreanya di sana gitu loh. Ya tidak ada niat jahatnya. Ya cuma kita di Kalsel juga sampai hari ini karena tingkat kepatuhan masyarakat kita cukup tinggi, kita lebih kepada persuasi pembinaan. Pak, kalau tuh misalkan ini tadi itu kan ada boraks seperti itu, kemudian juga ada rodamin ya Pak, atau bahasa lokal itu apa? Kalau rodamin itu kesumba warna merah. Seperti itu. Nah itu juga dijual bebas kan Pak, seperti itu di pasaran. Dan itu sebenarnya itu fungsinya bukan untuk makanan kan, seperti itu. Semestinya rodamin B, formalin, metanil yellow dan boraks ini menurut undang-undang peraturan Menteri Perdagangan ini sudah masuk bahan berbahaya. Jadi hanya boleh dijual oleh distributor atau pengecer bahan berbahaya yang terdaftar dan hanya boleh dibeli oleh pengguna akhir yang sudah mendapat rekomendasi dari dinas terkait. Nah, itulah kadang-kadang dalam perjalanannya terjadi dispersi, ada yang semestinya tidak berhak dikasih dijuali juga gitu, dan akhirnya terjadilah penyalahgunaan dan pada akhirnya masyarakat yang tidak tahu apa-apa menjadi korban gitu. Iya seperti itu. Ya mungkin ada kekurangtahuan atau mereka itu emang sengaja untuk melakukan hal itu. Kalau dalam analisis Bapak seperti itu. Rata-rata kurang tahu Pak. Kurang tahu ya. Tapi ada juga yang karena permintaan konsumen. Jadi ada permintaan konsumen yang melakukan hal itu. Jadi dia tidak minta dikasih rodamin B, tapi dia hanya mau warnanya yang ngejreng gitu, yang cerah. Sementara yang bisa membuat warna seperti itu ya rodamin B. Kalau pakai pewarna makanan pasti warnanya kalem gitu, nggak bisa kuat kecuali ditambahkan dalam jumlah banyak, dan kalau ditambahkan jumlah banyak produsennya yang rugi gitu. Itu rodamin B itu kalau tidak salah untuk campuran tekstil bukan? Ya, untuk buat purun ya, tikar untuk pewarna kain, dan di kemasannya itu sudah dituliskan di situ ini pewarna tekstil. Tapi ya karena masyarakat ya kurang teliti. Dan juga mungkin juga mereka punya pemahaman nggak apa-apa lah ini sedikit juga gitu ya. Ya mungkin seperti itu ya. Sedikit itu gitu. Padahal ya kalau sedikit demi sedikit ya lama-lama jadi bukit juga gitu. Iya, di tubuhnya. Iya. Di tubuhnya. Oke, kalau misalnya tadi borak, formalin, kemudian rodamin gitu ya, ada beberapa juga jenis obat yang berbahaya seperti itu. Ketika dikonsumsi oleh manusia, itu akan jadi apa tuh? Ya, jadi akan pada akhirnya kalau sudah, karena setiap bahan kimia, khususnya bahan kimia obat itu ada namanya kadar toksik minimal. Jadi kalau sudah mencapai kadar toksik itu akan merusak organ tubuh, ginjal, paru-paru, bahkan ada yang kanker. Ya, jadi memang ini yang
sedikit menjadi tantangan kita karena kita tidak bisa menunjukkan secara langsung Ya. hari ini makan besok sakit. Iya, Nah ini iya, betul, karena betul, perlu betul. waktu. Iya. Dan nanti Ada investasi ya, seperti itu. investasi. Nanti suatu ketika sakit baru mulai ditelisik lagi gitu. Dan itulah yang menjadi tantangannya di sana gitu. Oke. Ini untuk antisipasi bagi masyarakat secara luas, bagaimana identifikasi bahwa makanan itu mengandung borak, makanan itu mengandung formalin, makanan itu mengandung oke lah kalau misalnya radamin ya itu seperti itu karena kan warna bisa membedakan gitu. Ya. Tapi kalau misalkan borak kemudian formalin itu agak susah tuh. Ketika kita mau membeli nih gitu kan Ya, seperti itu. Ada nggak Pak tipsnya untuk bagaimana memilah seperti itu? Ya, jadi pada dasarnya untuk memastikan itu harus diuji. Ya, Jadi secara kasat mata tidak bisa? Tidak akan bisa. Kecuali untuk asas untuk mencurigai ya, contoh ada mie yang terlalu kenyal, yang terlalu alot, nah ini perlu dicurigai. Tapi tidak bisa juga kita menuduh karena bisa saja dia menggunakan kombinasi yang cukup tinggi dan akhirnya agak keras. Kemudian juga mungkin ada makanan yang bertahan lebih dari 3 hari di udara terbuka yang mestinya sudah menjadi basi. Kemudian tidak basi-basi, tetapi ya saya katakan saya harus menyampaikan juga ya karena ada nasi kita pernah dulu bergumul dengan sampel nasi dari salah satu perusahaan 1 minggu nggak basi-basi gitu dan kita cari formalinnya bukan, ternyata dia menggunakan bahan lain gitu. Ya jadi artinya tapi bahan lain itu aman ya, untuk dikonsumsi. pada dasarnya tidak boleh digunakan karena makanan siap saji itu tidak boleh menambahkan kecuali penguat rasa boleh gitu ya, dan lain-lain. Tetapi kalau sudah sampai menambahkan makanan biar awet, nah itu kan untuk makanan siap saji memang tidak dibolehkan untuk pakai pengawet, mestinya ya dimasak untuk habis hari itu gitu. Oke. Ya, jadi ya intinya kalau sudah bertahan lebih daripada 3 hari yang Ya, itu. semestinya sudah harus basi menjadi tidak basi, nah ini jangan-jangan pakai formalin atau terlalu kenyal. Iya. Ya, ini perlu juga dicurigai. Tetapi menuduh jangan sampai terjadi konflik horizontal dengan permasalahan yang tidak jelas gitu. Oke. Berarti kalau demikian emang semua jenis makanan baik itu produk rumahan apalagi dengan produk pabrikan seperti itu berarti tetap yang utama itu harus dilihat dulu dari ada izin BPOM-nya enggak gitu seperti itu. Kita tahan dulu Pak. Kita akan kembali saudara setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih saudara masih di Sapa Kalsel dan kita kembali lagi melanjutkan perbincangan di pagi hari ini. Berarti Pak kalau misalkan kita mau melihat barang ini aman untuk dikonsumsi, salah satunya mungkin melihat dari ada izin BPOM-nya enggak? Mungkin seperti itu. Ya itu salah satu cara. Oke. Tapi untuk makanan industri rumah tangga yang dikemas secara komersil tidak wajib juga harus dari izin BPOM. Ada namanya nomor PIRT yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten kota. Ya itu. Dan itu sudah ada izinnya gitu ya? Iya sudah dianggap berizin. Sudah dianggap berizin dan layak untuk dikonsumsi. Layak dikonsumsi. Oke. Nah kemudian untuk makanan siap saji, nah itu jangan cari nomor izin edarnya. Ya nggak ada lah. Ya memang nggak ada izin edarnya. Dan ini ya diperlukan kearifan kebijakan bagaimana memilah yang bisa dilihat itu ya kalau warnanya nyolok, mencorok, menyarak ya itu perlu dicurigai. Tetapi kalau dari segi higienis kebersihan higienisnya ini hanya bisa dilihat dengan kasat mata karena masyarakat tidak punya kesempatan untuk memeriksa ke dapur masing-masing itu gitu.
Dan ini diharapkan ke depan itu Oke. para penjajah makanan siap saji ini paling tidak memiliki sertifikat layak higienis sanitasi dari Dinas Kesehatan yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten kota setempat. Dengan diharapkan karena sesuai dengan peraturan kan untuk pangan siap saji hanya bisa Tapi sertifikat itu sudah ada. ada yang sudah punya, ada yang tidak. Oh, enggak, maksudnya itu dari Banjarmasin sendiri sudah menerbitkan belum? Oh sudah. Sudah lama berarti. Sudah lama peraturannya itu sudah bertahun-tahun. Hanya saja kan suatu peraturan tidak akan efektif bila tidak diikuti dengan sanksi hukumnya gitu. Ya. Karena tidak ada sanksi hukumnya, ya tidak diapa-apain juga gitu. Oke. Ya paling kecuali kalau nanti terbukti memang tidak higienis, nah ini baru bisa kita follow up lebih lanjut. Dan itulah kita selalu mengharapkan seperti itu supaya masyarakat itu ya paling tidak kalau sudah diawasi oleh Dinas Kesehatan, oh ini sudah memenuhi higienis sanitasi, berarti kebersihannya terjamin. Oke. Oke Pak. Ketika BPOM melakukan pengawasan atau misalkan pengecekan ke lapangan itu berkoordinasi atau seenggaknya ada pendampingan, bukan pendampingan, istilahnya apa ya? Kerjasama dengan dinas setempat atau bagaimana? Atau BPOM hanya sendiri aja BPOM yang melakukan hal Ya, itu sesuai dengan kebutuhan? Kita lakukan kedua hal itu gitu, sesuai dengan keperluannya. Kalau tujuannya untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa kita melakukan pengawasan, ya kita bersama-sama. Tapi kalau ada kegiatan yang dalam rangka penindakan, kita turun sendiri. Ya karena bukan tidak percaya dengan orang lain, karena ketika upaya paksa itu kan harus punya sertifikat keahlian SK sebagai penyidik. Kalau kita bawa dari lintas sektor, kalau mereka bukan penyidik dan ikut memeriksa, ikut menggeledah, karena memeriksa dan menggeledah ya 11-12. Nah ini hanya boleh dilakukan oleh penyidik. Nah itu ya kalau pemeriksaan secara rutin yang apalagi tim koordinasi ya kita aja lintas sektor. Jadi jadi kalau dijawab tadi, kalau menjawab tadi ya kadang kita turun bersama, kadang kita jalan sendiri gitu. Oke, berarti sesuai dengan kebutuhan Sesuai dan kebutuhan kepentingannya. ya. Seperti itu ya. Ya. Oke, kalau tuh misalkan nih ada suatu barang yang teridentifikasi, oh ini menyalahi aturan dong seperti itu. Apa yang dilakukan oleh BPOM? Apakah menarik semua barang-barangnya atau bagaimana? Ya kita minta kepada produsen untuk menarik dan memusnahkan. Menarik dan memusnahkan. Iya, dan disaksikan oleh petugas kami. Ya, kami melakukan hal itu khususnya yang jumlah banyak. Karena memusnahkan produk itu perlu biaya. Ya. Jangan sampai mereka melanggar, negara yang dibebani. Jadi kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran ya kita minta dia menarik produknya, dihitung, kemudian dimusnahkan oleh yang bersangkutan, disaksikan dan dibuatkan berita acara. Ini untuk menghindari pembebanan kepada APBN yang tidak penting gitu, karena mestinya yang berbuat salah yang menanggung risikonya gitu. Itu yang kita lakukan. Oke. Pernah melakukan hal itu untuk di Banjarmasin? Oh sering. Oke. Karena produk-produk yang kecil ya langsung dimusnahkan, ya misalnya dia memang statusnya pengecer ya dimusnahkan dan dibuatkan berita, dituangkan dalam berita acara oleh staf kami bahwa pemusnahan dilakukan oleh pemilik produk, disaksikan oleh petugas Badan POM. Kalau dia tidak memusnahkan ya kita proses secara hukum. Maksudnya diproses secara hukum berarti pro justisia. Oke. Ya kan artinya kan ada niatnya, ini kan unsur sengaja dan berniat kan, ada mens rea di sana, disuruh musnahin kamu berarti Anda mau jual dong kalau begitu. Ya kan Kecurigaannya seperti itu. Iya. Oke. Kan sudah dikasih kemudahan, ayo musnahkan kalau jumlahnya kecil. Ya enggak seberapa daripada kita proses ke pengadilan panjang urusannya. Ya lebih baik kita. Indikasinya dia melakukan pelanggaran itu karena izin terbitnya tidak ada, atau misalkan dia sudah rusak tapi masih terus dijual, atau masa kadaluarsanya melewati tapi barang itu masih tetap ada. Ya bisa juga karena kadaluarsa dengan sengaja menjual makanan yang kadaluarsa kan. Itu untuk produsen dan untuk masyarakat dalam menjaga keamanan dari makanan itu sendiri, silakan Pak. Apa? Ya, untuk jadi, produsen dan masyarakat. Untuk produsen ya kita berharap bahwa pertama mereka selalu
hanya memproduksi, menjual makanan yang aman, bebas dari bahan berbahaya. Kalau itu dikemas komersil dan masa simpan lebih dari 7 hari harus memiliki izin edar. Apa itu izin edar dari Badan POM ataupun dari nomor PRT tergantung jenis makanannya. Kemudian ya menjaga di dalam pedagang, ya menjaga display produk sesuai ketentuan. Ya jangan sampai contoh disimpan terlindung dari matahari, dipajang di pinggir toko, di emperan toko dan akhirnya terpapar matahari langsung. Dan ini juga akan bisa berisiko bagi konsumen. Kepada masyarakat, kami selalu mengharapkan agar masyarakat itu menjadi konsumen yang cerdas, agar mampu melindungi diri dari produk makanan yang berisiko bila dikonsumsi. Caranya cukup sederhana, cek kemasan, pastikan kemasan dalam keadaan utuh, tidak penyok, tidak kembung, tidak bocor, kemudian baca label dengan seksama kalau makanannya ada label, kemudian pastikan sudah memiliki izin edar, dan yang terakhir pastikan belum kadaluarsa. Kalau sudah klik untuk dikonsumsi. Oke, kayaknya detail banget ya Pak ya, supaya masyarakat juga paham dan mengerti ya, untuk produsennya juga iya, kemudian juga masyarakatnya juga iya. Terima kasih Pak. Terima kasih, ya selamat menjalankan ibadah puasa. Ya, demikian saudara, Sapa Kalsel di pagi hari ini, kita akan kembali di episode berikutnya. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.